Mari kita semua datang ke hadirat Tuhan. Kita beribadah pada hari ini. Mohon kemurahan dan kasih Tuhan memberkati kepada kita sekalian. Kita naikkan pujian, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Yesus? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Yesus? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar, ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, syukur. Haleluya, syukur. Sembah, ku tinggikan, ku agungkan Engkau.
ajaib Engkau Allahku. Syukur, haleluya, terima kasih. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus memberkati kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan firman Tuhan memberkati kami. Bagaikan pribadi dan tangan Allah sendiri yang menjamah setiap kami yang hadir. Setiap kami yang ada. Meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain, Tuhan. Dan kami ada di rumah masing-masing. Tapi Tuhan ada di antara kami semuanya. Tuhan berkati keluarga kami semuanya saat ini, supaya Paskah ini memberikan suatu dampak dan kelepasan bagi kami semua dari bencana yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, mohon urapan, hikmat, dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami dari awal sampai akhir. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kekasih kami. Kami panjatkan syukur dan doa ini. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya, pasal 26 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan di ayat yang ke-20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Ini ayat 20. Kata yang diungkapkan adalah mari bangsaku. Tidak disebut jenis, golongan, tingkatan kehidupan, tapi secara umum bangsa, berarti seluruhnya. Sebab Tuhan ingin, kalau boleh, jangan seorang pun binasa. Tapi tidak semua bangsa mau mendengar suara Tuhan. Tetapi barang siapa yang mau mendengar, firman Tuhan berkata, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Bukan seterusnya, tetapi sesaat lamanya. Dituliskan begitu. Mengapa? Ya, ini adalah cara Tuhan untuk melindungi orang yang percaya, yang taat. Jadi orang percaya yang taat, belum tentu orang percaya itu taat. Tapi Tuhan mau supaya setiap orang, karena disebut marilah bangsaku, di setiap orang yang percaya belum tentu taat. Tapi Tuhan mau menyelamatkan semuanya kalau boleh. Makanya Tuhan pakai kalimat seperti ini dengan tujuan, inilah cara Tuhan untuk melindungi orang percaya yang taat. Ya. Sebab, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10, dari pasal 26 itu, ya, pasal 26 ayat yang ke-10, seandainya orang fasik dikasihani, kalau orang fasik juga dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi disebutkan di sini, jadi kalau semua dipukul rata, ya percuma, karena orang fasik itu sekalipun dapat belas kasihan, firman Tuhan yang ngomong, ia tidak akan mau belajar apa yang benar. Jadi tetap memang fasik, ya fasik, memberontak. Dan di mana hukum berlaku, hukum juga sudah dijelaskan, dia tidak akan mau belajar itu, apalagi dia masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, tetapi berbeda dengan yang ditulis oleh Amsal pasal yang ke-22
ayat 3. Saudara, kalau saudara buka di Amsal pasal 22 ayat yang ketiga, ya, Amsal 22 ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Orang tidak berpengalaman, jadi berkukuh dengan kemauannya sendiri, padahal dia tidak tahu. Ini sama dengan golongan fasik tadi. Meskipun sudah diberitahu, dia berjalan terus, lalu kena celaka. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan di dalam ayat yang ke-10, kalau orang fasik itu dikasihani, dia juga nggak akan belajar apa yang benar dan percuma. Jadi ayat yang ke-20 dari Yesaya pasal 26 itu memberikan suatu kepastian kepada kita semua yang percaya supaya kehidupan kita tidak berlaku fasik. Ya. Karena di ayat lain disebutkan biarlah noda-noda kefasikan itu tidak ada. Itu di Roma dituliskan demikian. Jadi Tuhan mau mengajar, kalau disebut ada hukum yang berlaku itu hukum Tuhan. Ya karena ini secara pribadi berkenaan dengan iman kita kepada Tuhan. Ya, hukum Tuhan. Hukum manusia pun yang baik kalau dilanggar akan mendapat sanksi. Ya. Dan di sini kita menghadapi satu masa yang sukar, hanya Tuhan yang bisa menolong kita dan Dia berkata supaya kehidupan kita sesaat lamanya bersembunyi. Ini kehendak Tuhan. Dilontarkan ayat ini untuk menguji. Ini untuk menguji supaya tiap orang percaya membuktikan kemurnian imannya. Itu ditulis di dalam firman Tuhan dari tema besar kita di tahun ini, yaitu yang ditulis di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 itu. Dan selanjutnya di ayat yang ke-7, itu semua dibuat untuk membuktikan kemurnian iman. Ya. Jadi meskipun dalam persembunyian, Tuhan lihat. Dan tidak ada orang yang bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Hanya di hadapan orang saja bisa bersembunyi dan orang tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Jadi kalau Tuhan mau menghukum itu sebetulnya sembunyi atau enggak sembunyi tidak ada masalah bagi Tuhan. Cuma ini disebutkan supaya kita bisa berada dan menjadi bukti untuk kita bersembunyi. Jadi kalau kita berjauhan, ini di mata Tuhan kita taat seperti bersembunyi, ya udah kita berdiam diri di kamar, masuk itu di rumahnya masing-masing, bersembunyi sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya ini Tuhan tahu itu, makanya meskipun dalam persembunyian kita dicek sama Tuhan, apakah dalam persembunyian itu mereka tetap beribadah atau tidak. Sebab nggak ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Saudara ngikuti apa enggak. Saudara beribadah apa enggak hari ini. Ya, tidak tahu. Tetapi Tuhan memberikan firman ini untuk membuktikan kemurnian. Coba mari kita baca kembali ya di 1 Petrus itu di tema besar kita, yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 yang ke-5 sampai yang ke-7 saja. Ya, 1 Petrus pasal 1. Ya, mestinya dibaca mulai ayat 3 ya. Mulai 3 itu adalah pengharapan untuk menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Ayat 5. Yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini Tuhan yang ngomong. Kalau kita terpelihara itu karena dipelihara oleh kekuatan Allah. Bukan oleh karena kita pinter, minum jamu ini, minum jamu itu. Ya itu baik-baik saja. Ya semuanya bisa diikuti karena memang metabolisme tubuh kita memerlukan itu secara medis benar semuanya. Tetapi berapa banyak? Nah, semua juga makan, minum, juga melindungi diri, tetapi kena. Ya, jadi kalau kita ada dalam pemeliharaan, firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, ya nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut. Tetapi kita ya memproteksi diri dengan cara hidup bersih dan langkah-langkah yang dinasihatkan itu baik dan kita harus ikuti sebab itu berguna untuk kehidupan kita masing-masing. Bergembiralah, jangan cemas. Lakukanlah itu dengan baik, dengan sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, kesukaran ini kan enggak sebiasanya seperti ini, tapi kita harus ya mengeterapkan tentang tidak berdekatan, menjaga jarak, itu baik. Ya, karena ada masa sukar. Dan Tuhan yang memberitahu memang harus mengikuti. Ya inilah saatnya firman ini dibacakan supaya kita jangan mengeraskan hati, mari kita bersembunyi. Kalau tidak harus keluar, ya jangan keluar. Kalau memang harus keluar, lakukanlah dengan tahapan-tahapan kesehatan yang baik. Jaga jarak, pakai masker, sudah itu mencuci tangan, dan mencuci baju bila mana perlu mandi, keramas dan lain sebagainya. Kalau kita bersentuhan dengan orang di tempat luar rumah, ya. Kalau tidak cukup dicuci tangannya dan bajunya digantung di luar. Kalau nanti dipakai lagi untuk keluar, ya karena kita anggap kita tidak bersentuhan dengan siapa-siapa, ya saudara itu adalah proteksi diri, hal-hal yang baik yang perlu kita ikuti. Namun firman Tuhan menunjukkan di sini seketika lamanya. Kalau kita ikuti semuanya, itu maksudnya adalah ayat 7 itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita meyakini semuanya dan semua tahu ini adalah tanda dari Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, mari kita mengikuti sesuai dengan suasananya. Bersembunyi bukan karena takut, tapi karena perintah Tuhan. Ya Tuhan bicara begitu, ya untuk sementara waktu. Jadi jangan sok hebat, tapi biarlah hidup kita tunduk kepada kebenaran ini. Dan sekaligus kita juga menghormati himbauan dan ajakan pemerintah untuk bersama-sama kita dukung dan kita lenyapkan dengan cara tindakan nyata, yaitu tidak usah keluar kalau tidak penting, jaga jarak kalau harus ketemu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah satu tindakan nyata bahwa kita membunuh, menyekat, membuang, melenyapkan penularan sampai selesai. Karena janji Tuhan sesaat lamanya. Saat itu tidak panjang, sebentar.
Dan kami meyakini sebagaimana juga dulu Paskah di Israel. Dan saat itulah tanda kelepasan bagi umat Tuhan. Dan setelah Paskah dibuat, maka tulah itu berhenti. Dan Israel berjalan dalam kemenangan menuju tanah perjanjian. Memulai satu langkah kehidupan yang baru. Nah, dari sini kita mengingat tentang satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis di Kolose. Kolose pasal 3 memang menasihatkan kita seperti ini. Kolose 3, kalau saya baca boleh ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi kita baca ayat 3 dan 4 saja. Yaitu sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini Tuhan berbicara secara rohani. Ya, secara jasmaninya kita sudah lakukan langkah-langkah baik, proteksi diri tadi, tapi secara rohani supaya engkau yakin bahwa kamu itu sudah mati. Mati dalam arti tidak hidup menurut keinginan sendiri. Kalau Tuhan ngomong bersembunyi, ya sembunyilah sesaat lamanya. Ya, karena hidupmu itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi secara iman kita meyakini bahwa kita ada di dalam Tuhan. Sembunyi bukan karena takut corona, tapi ini hukuman Tuhan. Yang dihukum siapa? Tidak disebut ini. Tapi disebut, hei mari bangsaku. Dari semua lapisan orang. Jadi tidak bisa menuduh ini dan menuduh itu. Tetapi yang diinginkan Tuhan adalah supaya setiap bangsa, kalau bangsa kan orang. Setiap orang siapa saja, nggak usah melihat siapa dia, ya harus segera bertobat. Datang dan mohon perlindungan dari Tuhan. Sebab di dalam ayat ini, bagi orang yang sudah ditebus, kita kalau saudara baca mulai dari ayat 1 di Kolose tadi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini kehidupan baru. Karena ikut mati dan bangkit di dalam baptisan. Ya, menjadi ciptaan baru. Kalau sudah menjadi baru, sudah bangkit dalam hidup, menjadi ciptaan baru, lahir baru, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak nanti, kalau Tuhan Yesus datang, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ya, disinilah bangkitnya suatu persekutuan keluarga, misbah keluarga, doa bersama dengan keluarga, kita beribadah juga bersama-sama dengan keluarga. Masing-masing hanya dilayani secara berjauhan, secara mata saya tidak melihat saudara, tetapi Tuhan melihat. Makanya saya tulis tadi, meskipun dalam persembunyian, Tuhan tahu apakah saudara tetap beribadah atau tidak. Itu Tuhan tahu. Tapi orang yang punya tanda korban, yaitu mati dan bangkit. Kalau digambarkan itulah korban Paskah. Kita mati bangkitnya kan dalam baptisan air secara rohani. Tapi Tuhan Yesus melakukannya benar secara fisik. Bahwa Tuhan mati di atas kayu salib untuk menghapuskan kutuk semua penyakit, semua hal yang buruk yang mestinya menimpa kita. Tapi ditimpakan atas dirinya karena Tuhan mengasihi kita semua. Nah, ini bagian ayat 20. Tuhan menginginkan bersembunyilah. Ya, saya tutup untuk dibawa ke ayat yang ke-21. Nah, ayat 21 bunyinya adalah sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar. Nah, Tuhan keluar. Ya, saudara disuruh sembunyi, Tuhan yang keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Siapa yang dihukum? Ya karena kesalahannya.
Mungkin hukum dunia dia bisa lepas. Mungkin. Karena sudah dilihat Tuhan, ini kalau sudah baca terus, bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudara ingat, darah Habil dulu berseru dari bumi dan didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan berperkara dengan si Kain. Nah ini juga begitu. Berapa banyak penumpah darah yang nggak bisa diurus dengan hukum. Bisa lewat sampai hari ini. Ya, saya tidak tahu tetapi buktinya begitu. Ya. Berbuat jahat. Tapi dengan rekayasa yang begitu rupa nggak bisa. Ya. Saat ini Tuhan keluar mau menghukum penduduk bumi. Ini rahasia Tuhan. Itu sebabnya mari kita yang percaya bisa memperhatikan ini. Bahwa bumi memberikan bukti. Ini darahnya orang mati yang terbunuh. Siapa yang bunuh nggak ada orang tahu dan nggak ada hukum. Kalau orang pinter menyembunyikan data kan nggak ada datanya ya tidak bisa dihukum. Kan paling sedikit ada 2 tanda bukti, tanda itu ya, tanda bukti yang sah. Baru orang bisa diproses secara hukum. Nah, kalau disembunyikan kan nggak bisa. Nah, penumpah darah, ya mungkin bukan dia yang melakukannya, itu kejahatan begitu rupa sehingga dia mengupah orang lain. Ya, tapi bumi menunjukkan, nah sekarang ini. Saudara kita bersyukur, biarlah kemurahan Tuhan boleh berlaku atas hidup kita. Jadi kalau ayat ini disebutkan, nanti saudara bacalah seluruh konteksnya dari Yesaya pasal 26 itu. Itu tekanannya berbicara tentang menjelang hari kedatangan Tuhan. Itu semuanya. Jadi Yesaya pasal 26 itu konteksnya kalau saudara baca, indikasinya seperti itu. Sebab di ayat 19 coba lihat. Ya, saya sebutkan di ayat 19 dari Yesaya 26 itu, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Nah, ini kan nggak ada. Mana ada orang mati bisa hidup lagi? Bisanya pada waktu hari kedatangan Tuhan. Yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Akan bangkit, hidup lagi. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorailah, sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Pada keluar tuh pada hari kedatangan Tuhan. Sebab ditulis di 1 Tesalonika pasal 4. Yang mati dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Nah, pada keluar tuh. Dan yang hidup itu akan diubahkan sehingga bersama-sama semua ketemu Tuhan di angkasa. Tulisannya begitu. Itu firman Tuhan di 1 Tesalonika pasal 4. Saya tidak membaca ke sana, tapi saya ingin membuktikan di sini bahwa pasal 26 dari Yesaya ini ada kaitannya tentang hari kedatangan Tuhan. Nah, menjelang hari kedatangan Tuhan akan datanglah masa sukar dan permulaan penderitaan, salah satunya, bukan ini penentuannya. Salah satunya adalah sampar. Ya, istilah yang sekarang kita kenal, corona. Tidak ada yang bisa tahan. 200 negara menurut siaran itu kena semua. Ya, hampir semuanya lah, udah. Seluruh dunia. Tidak ada yang tidak susah hari ini. Semuanya juga mengurusi rakyatnya supaya dia terbebas dengan lebih cepat. Ya. Jadi kita bisa berdiam diri di kamarmu, ditutup, maksudnya di rumah. Ya, bersembunyilah barang sesaat lamanya. Ya, sampai amarah itu berlalu. Pasti ada berlalu. Karena ini salah satu peringatan. Bagi orang yang taat, tadi disebutkan, dia akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ya, ini urusan pribadi.
Karena berita firman Tuhannya seperti itu. Ya, saya teruskan bagian akhirnya adalah segala kuasa ada di tangannya. Di tangannya Tuhan Yesus. Baik kuasa yang ada di langit, kuasa yang ada di bumi, segala kekuatan yang di bawah bumi juga diserahkan di dalam tangan Tuhan setelah dia mati dan bangkit. Ya, itu ditulis di Filipi pasal 2. Di sana disebutkan ya, bahwa kematian Yesus Kristus, ketaatannya menghasilkan suatu kuasa yang di langit, kuasa yang di bumi, yang di bawah bumi ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, saya bacakan mulai ayat yang ke-8 dari pasal 2. Pasal 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yaitu Jumat Agung, ya, mati. Dan pada hari yang ketiga, hari Minggu, ini ia bangkit dari kehidupan. Nah, itu yang disebut kemenangan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ditinggikannya seperti apa? Yaitu dia mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, itu kuasa ada di dalam dia. Itu sebabnya kita hari ini mendengar, dan ini dalam suasana kebangkitan Yesus Kristus. Dia sudah mati dan dia bangkit. Tapi kan kita memperingati Jumat Agung yang kesekian kalinya, memperingati Paskah yang sekian. Tapi sejak Paskah yang pertama, kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu, hal itu berlaku. Dan kita ulangi untuk saudara tidak takut sesuai dengan keadaannya. Keadaannya sekarang baru nyampe di akhir zaman. Di akhir zaman masa yang sukar. Nah, perlindungan itu jangan goyah karena Tuhan yang memegang kuasa. Jadi kalau saudara berlindung di tangan Tuhan, ayat ini menjanjikan maka kehidupan saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi karena Dia yang memegang kuasa itu. Ya. Ya, jadi hasil dari penyerahan hidup yang diukur oleh orang lain kalah karena Yesus merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup. Tetapi itu justru kemenangan karena kehendak Tuhan, Yesus diutus untuk menjadi jalan keselamatan bagi umat manusia yang berdosa, supaya tidak seorang pun binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Makanya ditulis kesimpulannya di Yohanes 3:16. Demikianlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus diutus. Barang siapa yang percaya akan penebusannya, dia tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, itu sudah terjadi, sehingga itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sehingga segala kuasa ditaruh di bawah kaki Kristus. Ada di dalam kuasanya. Ya, terus. Mari kita baca di 1 Tesalonika pasal 5. Di 1 Tesalonika pasal yang kelima, disebutkan di sana ada tema berjaga-jaga mulai ayat 1. Tapi kita tidak membaca mulai dari ayat 1. Nanti saudara baca konteksnya supaya tahu berjaga-jaga untuk apa. Ya untuk situasi dan suasana zaman akhir sekarang ini. Jadi kalau disuruh bersembunyi karena ini peringatan. Jadi kalau Tuhan tidak mengizinkan kan tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi ini terjadi itu atas seizin Tuhan. Tapi tujuannya bukan untuk saudara.
Bukan untuk saudara, mari kita baca. Ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Enggak, tujuannya bukan untuk saudara. Tapi kalau saudara lengah, kena lah. Ya, jadi bukan untuk itu, makanya berjaga-jaga. Bersembunyi, ya bersembunyilah. Kalau enggak mau bersembunyi, kalau kena jangan nyalain Tuhan nanti. Ya bersembunyi. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, itu pengorbanannya, supaya entah kita berjaga-jaga, maksudnya beraktivitas, ya begitu, berjaga-jaga, melek gitu, hidup, ya, berjaga-jaga, melek ini, bergerak, ya. Entah kita tidur, nah tidur itu istirahat. Tapi kita kan ada tinggal makan, tidur, gitu tok toh. Kalau melek kita makan, kita bekerja, kita masak begitu. Jadi kalau habis stoknya baru keluar gitu. Terus masuk lagi. Tugasnya cuman gitu aja nih. Jadi entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya persekutuannya dengan Dia tidak berhenti. Meskipun harus di tempat persembunyian, Tuhan lihat saudara beribadah apa enggak. Itu Tuhan lihat. Dan Tuhan tidak bisa dibohongi. Saya tidak tahu. Tapi berita firman Tuhan saat ini demikian. Supaya kehidupan kita bisa menyadari bahwa Tuhan mau saudara ada di dalam perlindungannya. Ya, itu kalau ditulis pokoknya adalah di ayat yang ke-9 itu ialah Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ayat 9. Nah, dijaminnya ya meskipun kau tidur, dilindungi sama Tuhan. Waktu berjaga, ya beraktivitaslah. Makanya sekarang kita beraktivitas di rumah. Kalau tidak terpaksa dan harus keluar, ya jangan keluar sudah. Udah jangan ngeluyur, jangan untuk sesaat saja kok. Kata Tuhan tadi untuk sesaat saja lamanya. Tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, gerejanya memang ditutup karena tidak ada kegiatan. Kegiatannya tidak ditutup. Ya, ibadahnya tidak ditutup. Perhimpunannya yang ditutup, tapi persekutuan dengan Tuhannya tidak ditutup. Dilakukan di rumah masing-masing. Makanya dilayani, ya ini, bayangkanlah ada orang-orang yang berkorban, dan ini dipersiapkan, direkam, dan disebarkan secara online, dan saudara akan bisa membuka pada jam yang sudah ditentukan, supaya kita beribadah. Sama seperti saudara beribadah di dalam rumah Tuhan, ya jangan seenaknya, ya yang layak lah, ya jangan kalau singlet lah, maaf barangkali lah saya nggak tahu, sambil apa, lakukanlah itu dengan hormat, sekalipun di rumah, duduk bersama keluarga, kemudian ya yang baik bawa Alkitab dan kita beribadah, karena dilayaninya orang kan sama, kalau di gereja kan duduknya juga baik kan. Iya, malah bajunya baik, baunya wangi, ya, itu. Jadi persiapkan pada jam-jam itu, jangan sekenaknya karena tidak ada yang lihat, terus pakai kolor. Aduh, ya, mari kita menghormati Tuhan. Tuhan lihat itu karena Tuhan yang nyuruh bersembunyi di situ. Tapi tetap Tuhan mau bahwa kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, baik berjaga maupun tidur. Jadi kalau tidur ya tidurlah, sudah jangan takut dan khawatir. Sudah ada tanda darah di rumah saudara. Karena ada kurbannya Kristus. Nah itu kita yakini secara rohani, secara iman. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan ini. Baru saudara boleh berpegang tentang perlindungan dari Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi rancu kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Ya, apa itu?
Itu penghakiman Tuhan. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17 saja saya sudah menerangkan ini. Ini tuh bukan menghakimi orang untuk masuk neraka, tidak, belum. Kan masa di rumah Allah dihakimi? Rumah Allahnya masih berlaku sekarang ini. Cuma sekarang tidak aktif karena disuruh berhenti. Sekarang dicek sama Tuhan, persekutuannya jalan tidak. Ibadahnya jalan tidak meskipun di rumah masing-masing. Tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang layani juga sungguh-sungguh, ini siap sungguh-sungguh ini. Kemudian dikerjakan sungguh-sungguh, ada yang korban ini. Cuma karena saya kan nggak bisa sendiri. Itu ada yang rekam, ada yang gini, yang sibuk ini, itu. Ini. Kan saya tinggal ngomongnya saja. Tapi saya juga mempersiapkan ini. Ada orang-orang yang berkorban untuk melakukan itu. Ya kita jaga. Ya di ini juga, ya dicek sama ini, dikontrol, di sanitizer, di ini ya jarak jauh, pakai masker. Ya, begitu. Semuanya diterapkan tentang protokol kesehatan sebisanya, ya. Karena memang harus bertugas mempersiapkan firman ini. Sebab kalau nggak ada mereka, nah saya ngomongnya bagaimana? Siapa yang ngerekam? Siapa yang kan saya nggak tahu. Nah, saudara, ini semua adalah kemurahan Tuhan. Jadi saudara supaya tahu bahwa kita ini masih ada. Jadi penghakiman di 1 Petrus pasal 4 ayat 17 itu karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ini ditanya. Nah, ini orang percaya saja sudah tidak taat, bagaimana orang yang belum percaya? Nah, dia mau bersaksi apa? Harus dibuktikan bahwa dia, jadi bukan ngomong doang. Dia juga membuktikan dirinya, dia sebagai orang percaya, tapi percaya yang taat terhadap kebenaran Tuhan, dia mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan, meskipun satu dengan yang lain tingkat pertumbuhan rohaninya beda, tidak apa-apa. Karena memang itu kondisi keadaan, ada yang lama, ada yang sedang, ada yang sudah lama sekali, ada yang baru. Kan Tuhan tidak melihat fisiknya lama enggak. Lama kalau enggak taat, ya apa gunanya? Tapi baru kalau dia hidup bersemangat, wah itu berharga di mata Tuhan. Makanya ada tulisan yang mengingatkan. Jangan kamu yang lebih dahulu nanti jadi yang terkemudian. Ini yang terkemudian, yang belakangan malah jadi duluan. Ya karena Tuhan ngukurnya hati manusia. Makanya firman ini ditaruh. Pribadi Tuhan ditaruh dalam hidup kita. Tuhan mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dan naik ke surga, tidak balik lagi, sampai sekarang belum balik. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Titik. Tidak balik-balik gitu. Belum, nanti akan datang kembali nanti. Sekarang belum. Lantas kita sendirian? Enggak. Tuhan sendiri yang akan mengerjakan kita, menolong kita, tapi dalam wujud firman dan Roh Kudus. Ini berkali-kali saya tekankan, makanya jadilah penyembah yang benar. Ya itu firman itu ya pribadi Tuhan Yesus, Roh Kudus ya pribadi Allah sendiri yang ada di antara kita menuntun mengerjakan kita. Nah, sedang tinggal mau enggak? Itu yang akan dihakimi. Sebab Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan datang itu bukan untuk menghakimi dunia, enggak. Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia. Yang menghakimi siapa? Yang menghakimi itu firman. Firman itu yang menghakimi. Ditulis dalam firman Tuhan begitu. Mari baca. Kali lagi dibaca. Injil Yohanes pasal 12. Ayat 47. Injil Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Tidak, Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, kalau tidak mau, ya sekarang ini penghakiman dimulai. Dikasih tanda, oh ini. Pelaksanaannya belum, cuma sudah diputuskan oleh
hakimnya. Kalau penghakiman kan hakim yang mutusin. Ini penghakiman sudah mulai dan diputuskan. Tek, dikasih tanda. Tahanan KPK misalnya, contohnya kayak gitu. Karena sudah diperiksa nih. Wah. Nah, pelaksanaannya belum, tapi sudah diputuskan. Dia bersalah. Menurut sama hakim diketok. Tek, dapat hukuman 6 tahun penjara. Misalnya begitu. Ya udah. Baru pelaksanaannya nanti. Ini penghakiman dimulai. Tek. Ya. Sudah diputuskan. Tapi pelaksanaan hukumannya belum. Misalnya dihukum mati. Dek. Terus saat itu dimatiin. Enggak. Itu ada yang bertahun-tahun. Ada yang lama. Gitu. Enggak dihukum-hukum. Enggak dimati-matiin. Padahal keputusannya hukuman mati. Sampai bertahun-tahun baru dilaksanakan hukuman mati. Ya, tahu saya begitu, yang disiarkannya begitu. Ya. Nah, ini keadaan. Jadi Tuhan menyelamatkan, tidak menjadi hakimnya. Sekarang 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, sudah. Siapa? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi saudara, kita punya firman Allah ini dan Roh Kudus. Ini adalah pribadi Tuhan dalam wujud firman yang hidup dan Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Makanya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 tadi, bukan kamu yang ditentukan. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Kalau loh lah itu orang percaya juga tapi kena. Ya, barangkali percaya tapi nggak taat. Kan kita nggak tahu, nggak bisa nuduh. Tapi janji Tuhan, masa Tuhan keliru? Loh itu kok keliwatan? Keliru Tuhan itu orang taat kok kena? Enggak. Saudara, ini adalah satu kemurahan Tuhan, rahasia Tuhan. Udah jangan dianalisa. Itu karena itu adalah Tuhan yang mengerti sedalamnya dalam setiap pribadi kita. Sebab hidup dan matinya seseorang kita juga nggak tahu. Tidak ada orang yang bisa tahu. Kapan? Nggak tahu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Nah, kita bersyukur, tapi yang kita tahu adalah janji Tuhan. Sehingga saudara mempunyai hak untuk membaca dan memegang ini. Ya, yang terakhir, mari kita sebelum diakhiri, saudara lihat dalam lindungan Allah. Itu ditulis di Mazmur 91. Baca seluruhnya itu. Tapi kita nggak baca seluruhnya, tapi kita baca ayat yang ke-7 saja. Ya, di Mazmur pasal 91. Sebab ini dibacakan berkali-kali dan ini menjadi favorit dan semua orang memposting ayat ini dan disebarkan. Memang ini perlindungan Tuhan. Iya, tulisannya begitu. Ini janjinya Tuhan. Ya iya. Untuk siapa? Untuk kita. Iya benar untuk kita. Tapi kalau dibaca seterusnya, ternyata Tuhan milihin itu. Milihin juga. Nah, ini molinya. Ya 7 coba. Ini janjinya hebat ini. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itu janjinya Tuhan. Benar ini. Sungguh-sungguh, Tuhan janji itu tidak bohong itu. Tetapi kuncinya bukan asal percaya. Kuncinya itu ada di ayat 14, urutannya itu. Tidak di lain-lain, jadi pasal 91 itu. Makanya dibacanya semuanya. Jangan cuma di enake gitu. Tok perlindungan itu harus dituntut sama Tuhan. Tidak. Tapi ayat 14 itu loh kuncinya. Yaitu sungguh. Ayat 14 ini. Hatinya melekat kepadaku. Ini nggak ada yang tahu. Siapa yang bisa tahu? Ya Tuhan yang tahu siapa hatinya yang melekat sama Tuhan. Dia melekat apa enggak gitu. Ya, maka aku akan meluputkannya. Itu Tuhan ngecek satu orang demi seorang. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah ini Tuhan yang ngecek. Jadi kuncinya di ayat 14 itu. Memang itu janji Tuhan. Betul. Iya. Untuk kita semua. Iya. Untuk semua orang percaya. Iya. Iya. Tapi Tuhan lihat. Karena kita nggak tahu. Kalau bilang enggak loh. Mana? Oh, itu kan janji. Iya untuk janji Tuhan. Nah. Tapi saya bacakan nih. Saya ingatkan ayat 14.
Makanya itu biarlah kita tetap yang ada di dalam Tuhan, tetap menjadi satu roh dengan Dia. Tuhan maunya begitu, ya. Dalam persekutuan, makanya kita diperkenalkan, ya. Makanya di dalam khotbah saya di Jumat Agung disebutkan yaitu bahwa Tuhan itu mau supaya kehidupan kita menjadi satu persekutuan dengan Tuhan. Makanya dipersekutukan menjadi satu tubuhnya. Kita disebut tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Jadi kepala jadi satu sama tubuh lah, itu baru hidup itu. Nah, itu digambarkan secara rohani oleh firman Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi kita bersyukur ini jaminan Tuhan bahwa Tuhan pasti melindungi. Itu sebabnya mari kita berterima kasih ada terangnya firman Tuhan. Dia yang berfirman itu yang sudah memegang kuasa baik di langit, di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi. Pasti akan dilaksanakan. Yang harus kita ikuti adalah mari hati kita melekat kepada Tuhan. Kita berserah, berharap kepada Tuhan, lakukanlah apa yang semestinya. Jangan memaksakan diri, tapi bersyukurlah kalau kita bisa berbuatlah yang baik, yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ingin membantu, bantulah dengan tulus dan ikhlas, bukan mencari kesempatan untuk mencari ketenaran dalam diri, tapi ya udah seperti kata firman Tuhan, kalau kamu beri ya berilah, tangan kanan gak usah tangan kiri tahu, kata firman Tuhan begitu. Jadi ya udahlah berbuat. Dan makanya kita jangan melihat itu lebih hebat dari ini nggak berbuat apa, karena saudara nggak tahu gitu. Apa mesti semua diposting? Tidak, Tuhan ngajarin gitu kalau dalam firman-Nya. Saya tunjukkan yang diperbuat tangan kanan, nggak usah kasih tahu tangan kiri. Udah lakukan itu. Tapi ada pihak lain yang harus ya beri laporan. Kalau itu barangnya orang, itu duitnya orang, itu dikasih orang, kita dipercaya untuk bagi, kan mesti laporan. Kalau laporan, ya orang-orang itulah yang berhak untuk memfoto, memposting, untuk dilaporkan. Nih loh, sudah tak lakukan, sudah saya buat begini, nah ada buktinya ini, itu. Tapi kalau milik saudara, dan saudara nggak usah laporan. Tuhan tahu bahwa Tuhan pasti akan memberkati dalam hidup kita. Karena kita diberi untuk memberi. Lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Tuhan melihat dan pasti akan membalas dengan berkat yang berkelimpahan. Ya, tetaplah bersyukur dimanapun saudara bersembunyi. Ya, saat ini Tuhan lihat. Sebab tidak ada yang bisa tersembunyi di mata Tuhan. Makanya katakan kepada Tuhan, Engkau sangat besar. Engkau El Shaddai, Allah Maha Besar. Allah Maha Mulia, Maha Hebat, yang bisa menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari kita dengan tulus, di dalam semua keadaan, kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Ya, kita bersama-sama menaikkan satu pujian akhir, yaitu El Shaddai. Yaitu, tak usah ku takut, Allah menjagaku, tidak usah bimbang. Ya memang kalau dengar, makanya jangan ngomong yang jelek lah. Jangan memposting yang merugikan, menjelekkan orang, yang ngeri-ngeri, yang membuat kecemasan. Beritakan yang baik, yang sembuh, yang ditolong Tuhan, yang mujizat Tuhan. Ya, itu membangun, dikasih firman dan kehidupan. Itu yang harus disuarakan terus supaya iman yang lemah dikuatkan. Supaya jangan makin terpuruk. Ya, mari kita naikkan pujian ini, kita akhiri dalam doa. Kita bersyukur Tuhan telah hidup dan menolong kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah
bimbang. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah, amin. Roh Kudus hiburku, amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, maha besar, yang telah berfirman akan mengenapi firman-Mu. Kami bersyukur kalau saya dan kami semuanya diberi firman Tuhan untuk kami sesaat lamanya harus bersembunyi sampai amarah ini berlalu. Tuhan, kami berdiam bersama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dan Engkau hadir dalam firman dan puji-pujian ini. Setiap orang Kau jamah hatinya, yang susah dihiburkan, yang dalam ketakutan diberikan sukacita, dan hati yang penuh dengan pengharapan. Yang bimbang diberi percaya kepada Tuhan, yang susah dihiburkan, yang cemas Tuhan dilenyapkan kecemasan itu, dan timbul sukacita baru bahwa perlindungan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha besar. Terima kasih Engkau memberkati kami semuanya dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan atas kami semua. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkatnya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus yang akan menerangi dan menuntun hidupmu mulai hari ini sampai hari Maranatha. Pulang dalam naungan kasih sayangnya dari Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.